Assalamualaikum. Pertanyaan umum pertama kali lewat sejak film Second Miracle in Cell Number 7 diumumin. Loh, kok bisa? Kan film originalnya aja nggak ada bikin sequel. Kok versi Indonesianya ada tiba-tiba? Berarti ini origin sequel? Atau gimana? Bingung ada ini. Dua setengah jam filmnya. Panjang? Iya. Kalau ini bukan tentang Kartika dan Dodo, mungkin kalian bakal kabur setengah jalan. Tapi ya begitulah. Nostalgia itu manis. Apalagi ditemani dengan flashback yang bikin hati meringis. Dan tidak ada alasan untuk tidak nonton film ini. I highly recommend this movie. Semua tentang Kartika dan Dodo yang harus kalian saksikan kelanjutan ceritanya. Siap-siap ketawa bareng Napi di sel nomor 7 dan menangis bareng karena ya emang filmnya layak untuk ditangisin. Second Miracle in Cell Number 7 bawa kita kembali balik ke drama yang haru, lanjutan dari remake yang sukses besar. Kali ini fokusnya ke Kartika yang diperankan Graciela Abigail, yang hidupnya berubah total setelah ayahnya Dodo yang diperankan Vino G. Bastian dihukum mati. So 2 tahun berlalu, Kartika tinggal sama Hendro yang diperankan Denny Sumargo dan juga Linda yang diperankan Agla Artalidia. Yang bikin sedih adalah Kartika nggak tahu sama sekali kalau ayah Dodo sebenarnya udah nggak ada. Iya, bukan gak ada di penjara, tapi melainkan tidak ada di dunia ini. Sudah koit. Semua sepakat untuk ngebohongin Kartika dan bilang kalau ayah Dodo itu masih di penjara demi menjaga perasaannya. Sementara itu di sisi cerita yang berbeda, pas Hendro mau ngadopsi Kartika itu muncul drama baru, yaitu drama dengan kepala dinas sosial yang sebenarnya ngalangin rencana tersebut. So nggak tinggal diam, Hendro dan para napi di sel nomor 7 bersatu buat ngelawan ketidakadilan. Mereka semua berjuang mencari keadilan buat Dodo dan kebenaran yang selama ini sudah ditutupi. Scoringnya asli overkill sih. Musiknya terlalu mendominasi. Tujuannya memang baik, supaya ngeboost perasaan penonton, ya biar semakin larut sama emosinya. Awal-awal sih oke, tapi lambat laun terkesan seperti mencoba memaksa penonton untuk dibuat emosional dan semakin emosional lagi. Padahal, acting para pemainnya aja udah juara. Udah cukup kali, udah cukup kuat tanpa perlu scoring yang berlebihan. Kemudian nih, soal durasinya yang terlalu panjang. Dengan hampir 2,5 jam. Semula aku nggak punya gambaran apapun pas mau nonton film ini. Nonton ya nonton aja. Pas sampai di menit ke-90, ngerasa kok filmnya kok nggak kelar-kelar ya. Ya kalau dikelarin sekarang juga, ya ini masih gantung banget ceritanya. Sampai akhirnya baru sadar, bokong imut menggemaskan ini sudah terduduk selama 2,5 jam. Lama? Iya. Apa bisa nggak sih kalau dipersingkat aja? Oh bisa banget. Ada momen yang sebenarnya bisa dipotong tanpa mengurangi esensi ceritanya. Lalu apakah 2,5 jam jadinya bosen? Sebenarnya sih enggak, cuma emang lama aja. Kemudian soal narasinya yang agak dipaksakan. Beberapa karakter seperti terpaksa untuk jadi narator. Bikin alur ceritanya kadang nggak terasa natural. Ini hanya beberapa karakter doang, dan ini juga minor sih. Jelas, akting jajaran cast di film ini memukau. Again and again, beri tepuk tangan yang meriah untuk Vino G. Bastian. Selalu dibilang, gak semua remake itu berhasil. Gak semua karakter asli terus diperanin aktor lainnya dan punya feel yang sama. Ryu Seung-rong aja sebagai Lee Yong-gu di film original Miracle in Cell Number 7 itu kuat banget karakternya. Benar-benar mencuri perhatian seluruh dunia. Nah, remake-nya diperankan sama Vino. Gimana dengan Vino? Jelas, Vino punya level yang sama. Dan di sequel ini banyak adegan yang bikin karakternya sebagai Dodo malah di-upgrade dibandingkan remake-nya terdahulu. Kemudian yang jadi senternya di film ini, si manis dan menggemaskan Graciela Abigail. Dia pun berhasil ngebangun chemistry yang kuat dengan para pemain lain. Lebih melebur dan lagi-lagi karena si manis ini udah beranjak remaja, pembawaannya jadi lebih natural lagi. Jajaran cast lainnya langsung aja, kalian luar biasa. Film ini masih mengusung kombinasi komedi dan drama. Jelas, ini masih kombinasi yang solid. Para napi masih ngasih momen-momen lucu yang ngimbangin adegan emosionalnya. Konyolnya, aku malah lebih suka chemistry mereka dan komedi mereka itu di sequel ini. Efek positifnya, alur ceritanya jadi lebih hidup sekarang. Nah, kalau kalian ngomongin soal lucu atau tidak lucu, balik lagi itu tergantung perspektif kalian bagaimana cara menilai sebuah film, bagaimana menikmati film. Kalau kataku lucu, kalau kata kalian enggak, ya berarti selera humor kita yang emang berbeda. Udah gitu aja, nggak usah pala dipusingin untuk didebatin lah. Seluruh hidup
Kemudian soal elemen nostalgianya, flashback Dodo dan Juwita menghidupkan kembali kenangan manis dari film pertamanya. Dan ini bikin penonton semakin terhubung secara emosional. Belum lagi, flashback ini juga jadi referensi penonton lah yang mungkin masih abu-abu kemarin sama film pertamanya dan baru kecantol FOMO pas sequelnya ini hadir. Jadi film pertama kemarin ragu-ragu lah buat ditonton dan maunya nonton di film 2 aja. Tapi bingung, kok kayak mana ceritanya kok bisa jadi kayak gini? Ya udah, ada flashback kok yang menjawab itu semua. And last but not least, soal visual dan transisinya yang menarik. Upgrade kelihatan banget di tata kamera, transisi adegan, ini berhasil membuat beberapa momen jadi lebih berkesan. Sentuhan seperti film pertama masih berasa. Adegan-adegan yang agak jumping, nggak smooth, itu masih ada kok. Tapi itu minor lah, dan nggak semua orang juga sadar akan hal tersebut. Kesimpulannya, Second Miracle in Cell No. 7 adalah lanjutan emosional yang mencoba mengulang kesuksesan film pertama. Jangan tanya bolak-balik kenapa ada sequel, padahal film originalnya aja belum pernah bikin sequel. Udah, itu nggak urusan kau, nggak urusanmu, nggak urusanku, nggak urusan kita semua. Biar yang punya budget film ini yang mikirin itu. Udah, kita cukup nikmati filmnya dengan semua yang sudah ditawarkan. Nostalgia, acting yang solid, perpaduan drama dan juga komedi yang pas. Film ini tetap menawarkan pengalaman sinematik yang menyentuh, kayak film pertamanya, atau bahkan film originalnya. So, intinya adalah untuk penggemar film pertama, ini adalah perjalanan yang layak banget kalian lalui. Bahkan wajib banget ditonton. Siapkan tisu, kesabaran, dan tolong, penonton norak. Bioskop tempat yang tenang, bukan tempat gosip kau. Apalagi lomba-lombaan siapa brightness handphone yang paling terang. Nggak gitu konsepnya, bodat. Oke? Silahkan like video ini kalau kalian suka dan dislike aja kalau menurut kalian review ini tidak sesuai dengan kalian. Nggak apa-apa kok. Dan jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng-bareng mengenai film Second Miracle in Cell No. 7 atau mungkin video-video review berikutnya yang akan aku upload. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review biar bisa terus berkembang, biar banyak subscribersnya, biar banyak yang kenal juga sama Kawan Review ini. Thank you banget untuk supportnya, terima kasih sudah bertahan, sudah mendukung Kawan Review sampai sejauh ini. Kalian luar biasa. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Salam sayang, Bapak Dodo. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.